Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Mahasiswa Pendidikan Bahasa Jawa FKIP UNS. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendekatan penelitian PTK. Kami dari kelompok 3A dengan dosen pembimbing yakni Ibu Dr. Sumarwati MPD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Egi Rangga Nur Alam, NIM K4218021, sebagai moderator dan penyaji 1. Kemudian ada penyaji 2, Alivia Maharani, NIM K4218007. Kemudian ada penyaji 3, Lia Kurnia, NIM K4218037. Kemudian ada penyaji 4, Nurulita Dwi, NIM K4218051. Ya, langsung saja waktu dan tempat kita mulai. Slide berikutnya. Pengertian pendekatan penelitian tindakan kelas. Menurut John Eliot pada tahun 1982, penelitian tindakan kelas merupakan kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya. Menurut Rustam dan Mudilarto tahun 2004, mereka berpendapat bahwa penelitian tindakan kelas merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh pendidik di kelasnya sendiri dengan jalan merancang, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai tenaga pendidik sehingga hasil belajar peserta didiknya dapat meningkat. Wina tahun 2009, penelitian tindakan kelas merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pendidik untuk meningkatkan kualitas peran dan tanggung jawabnya sebagai pendidik khususnya dalam pengelolaan pembelajaran. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, jelaslah bahwa hakikat dilakukannya PTK adalah dalam rangka pendidik bersedia untuk mengintrospeksi diri, bercermin, merefleksi, atau mengevaluasi dirinya sendiri, sehingga kemampuannya sebagai seorang pendidik diharap cukup profesional dan berpengaruh terhadap kualitas dan mutu pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji 2. Baik, yang selanjutnya adalah karakteristik. Yang A, objek yang diteliti. Objek PTK harus merupakan sesuatu yang aktif, dapat dikenai aktivitas, bukan objek yang sedang diam dan tanpa gerak, antara lain. Yang pertama adalah metode mengajar. Metode mengajar adalah strategi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan belajar mengajar tersebut. Yang kedua adalah strategi mengajar. Strategi mengajar adalah tindakan guru dalam melaksanakan rencana mengajar, usaha guru dalam menggunakan variabel pengajaran agar dapat mempengaruhi siswa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung. Yang selanjutnya adalah prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi adalah tahap-tahap di dalam melakukan kegiatan evaluasi pada pembelajaran. Yang selanjutnya adalah perubahan sikap dan nilai. Perubahan sikap dan nilai ini adalah perubahan yang terjadi pada setiap individu siswa. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya adalah lingkungan belajar atau setting.
Lingkungan belajar atau setting adalah semua kondisi yang mempengaruhi tingkah laku subjek yang terlibat dalam pembelajaran. Misalnya ada guru, siswa, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini adalah bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka mempengaruhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Dan kemudian yang terakhir adalah kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pengajaran yang akan diberikan kepada siswa dalam satu periode jenjang pendidikan. Monggo, silakan penyaji selanjutnya. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian. Menurut 1990, prosedur kerja dalam penelitian tindakan kelas terdiri atas 4 komponen. Yakni yang pertama adalah perencanaan atau planning. Langkah pertama yaitu kegiatan menyusun rencana tindakan yang di dalamnya mengandung penjelasan tentang what atau siapa, why atau mengapa, when atau kapan, where atau di mana, who oleh siapa, dan how bagaimana. Langkah ini sering dikenal dengan 5W dan 1H. Intinya, dalam langkah perencanaan ini ada sejumlah kegiatan yang seharusnya dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Masalah yang akan diteliti harus sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang benar-benar faktual terjadi di kelas. Memang penting untuk diteliti dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran, dan guru mampu melaksanakannya. Yang kedua adalah merumuskan latar belakang. Pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Di sini harus tampak jelas uraian bahwa ada sesuatu yang memang penting untuk diteliti, diperbaiki, ditingkatkan kualitasnya. Selanjutnya yaitu merumuskan masalah penelitian secara jelas. Rumusan masalah ini biasanya dalam bentuk kalimat tanya, tetapi bisa juga dalam kalimat pertanyaan. Selanjutnya yaitu menetapkan cara-cara yang dilakukan untuk melakukan tindakan. Ini biasanya dikenal dengan merumuskan hipotesis tindakan. Yang kedua, yaitu pelaksanaan atau acting. Tindakan yang dilakukan dalam suatu penelitian tindakan kelas biasanya jarang berhasil mencapai batas ketuntasan belajar atau hanya dalam satu siklus saja. Oleh karena itu, penelitian tindakan kelas dilakukan secara bersiklus, yaitu lebih dari 1 siklus, bisa 2 siklus, 3 siklus, atau bahkan lebih. Yang ketiga adalah pengamatan atau observing. Observasi sebenarnya dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan, karena observasi tersebut dilakukan pada saat tindakan sedang dilaksanakan. Pada langkah ini, pada langkah ini, guru sebagai peneliti melakukan observasi terhadap tindakan yang dilakukannya sendiri, seperti mencatat hal-hal yang dipandang penting dan hambatan-hambatan yang dialami selama melakukan tindakan. Observasi dilakukan terhadap proses tindakan dan dampaknya terhadap perbaikan proses pembelajaran maupun hasil belajar siswa. Data yang dikumpulkan melalui observasi tersebut dapat berupa data kuantitatif seperti hasil pertanyaan kuis, hasil presentasi, hasil PR, hasil tes, dan sejenisnya. Selain itu, dapat juga berupa data kualitatif seperti motivasi belajar, keaktifan siswa dalam diskusi kelompok, kualitas pertanyaan siswa yang diajukan kepada guru, kualitas jawaban siswa ketika menjawab pertanyaan guru, dan sejenisnya. Yang terakhir adalah refleksi. Kegiatan pada langkah ini adalah mencermati, mengkaji, dan menganalisis secara mendalam dan menyeluruh tindakan yang telah dilaksanakan yang didasarkan pada data yang telah terkumpul pada langkah observasi. Berdasarkan data,
Guru sebagai peneliti melakukan evaluasi untuk menemukan keberhasilan dari dampak tindakan yang telah dilakukan terhadap perbaikan atau peningkatan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Selain itu, melalui evaluasi, dalam refleksi ini juga akan ditemukan kelemahan-kelemahan yang masih ada pada tindakan yang telah dilaksanakan untuk kemudian dijadikan dasar menyempurnakan rencana tindakan pada siklus berikutnya. Terima kasih. Ya, yang selanjutnya adalah analisis artikel jurnal. Judul artikel, efektivitas pembelajaran daring bahasa Jawa menggunakan Google Kelas dan Quizzes pada siswa SMP Negeri 1 Kayen. Penulis, Fania Kumalasari, nama jurnal, Piwulang, Journal of Javanese Learning and Teaching, tahun terbit 2020, volume 8, nomor 2, halaman 164-175. Tujuan penelitian ialah mendeskripsikan efektivitas pembelajaran daring bahasa Jawa menggunakan aplikasi Google Kelas dan Quizzes pada siswa SMP Negeri 1 Kayen. Selanjutnya, metode penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Dalam penelitian ini terdapat 3 tindakan, yaitu tindakan pada prasilkus, di mana peneliti belum menggunakan aplikasi Google Kelas dan Quizzes, tindakan pada siklus 1, di mana peneliti telah menggunakan aplikasi Google Kelas dan Quizzes, dan tindakan pada siklus 2, di mana peneliti juga telah menggunakan aplikasi Google Kelas dan Quizzes, namun pada siklus 2, peneliti melakukan video call kepada siswa untuk memastikan mereka benar-benar melaksanakan pembelajaran online dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang telah diunggah pada tiap pertemuan. Peneliti menentukan tahapan-tahapan pada tiap siklus, yaitu perencanaan tindakan atau planning, melakukan tindakan sesuai dengan yang direncanakan atau acting, mengamati tindakan yang dilakukan atau observing, dan menganalisis data hasil pengamatan tindakan atau reflecting. Selanjutnya, hasil penelitian. Pembelajaran dengan menggunakan Google Kelas dan Quizzes dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran daring bahasa Jawa pada siswa SMP Negeri 1 Kayen. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan kuantitas siswa yang mengumpulkan tugas, respon siswa terhadap pembelajaran, dan kemandirian siswa. Data efektivitas pembelajaran secara klasikal pada prasiklus yang tergolong efektif hanya 53% atau tidak efektif. Sedangkan pada siklus 2 sudah meningkat menjadi 79% atau efektif. Sedangkan untuk data hasil belajar, siswa yang mencapai ketuntasan pada prasiklus hanya 44%, sedangkan pada siklus 2 sudah meningkat menjadi 59%. Efektivitas pembelajaran daring bahasa Jawa pada siswa SMP Negeri 1 Kayen mengalami peningkatan sebesar 26% dari dimensi lainnya, dan peningkatan siswa yang mencapai ketuntasan sebanyak 21% dari dimensi lainnya. Jika dengan menggunakan aplikasi Google Kelas dan Quizzes dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran daring, maka implikasinya ke depan perlu adanya pembelajaran yang menggunakan aplikasi dengan Google Kelas dan Quizzes, khususnya pada siswa sekolah menengah dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Baik, langsung saja. Bila ada pertanyaan, kami persilahkan. Saya izin bertanya. Ya, silahkan Mbak Walita. Mengapa PTK dianggap penting untuk dilaksanakan oleh seorang guru?
Baik, kami tampung terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan lainnya? Saya izin bertanya, Ya, silahkan, Sinta Ayu. apa kelebihan dan kekurangan dari penelitian tindakan kelas? Terima kasih. Baik, kami tampung terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Ya, silahkan. Aduh, apakah prinsip-prinsip dalam penelitian tindakan kelas? Terima kasih. baik, terima kasih. Kami tampung dulu. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada? Saya izin bertanya, Oh ya, silahkan. apakah yang membedakan PTK dengan penelitian yang lain? Baik, semua pertanyaan kami tampung. Kami butuh waktu untuk menjawab. Berikan kami waktu sebentar. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Pelita. Tadi pertanyaannya, mengapa PTK dianggap penting untuk dilaksanakan oleh guru? Jawabannya, dengan PTK, guru dapat melakukan penelitian tentang masalah-masalah aktual yang mereka hadapi untuk mata pelajaran yang diampunya. Guru langsung dapat melakukan tindakan-tindakan untuk memperbaiki atau meningkatkan praktek-praktek pembelajaran yang kurang berhasil agar menjadi lebih baik dan efektif. Terima kasih. Apakah ada tanggapan? Cukup, terima kasih. Baik. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sinta mengenai kelebihan dan kekurangan dari PTK. PTK memiliki kelebihan diantaranya yaitu satu, tumbuhnya rasa memiliki melalui kerjasama dalam PTK. Yang kedua, tumbuhnya kreativitas dan pemikiran kritis lewat interaksi terbuka yang bersifat reflektif atau evaluatif dalam PTK. Yang ketiga, dalam kerjasama ada saling merangsang untuk berubah. Dan yang keempat, meningkatkan kesepakatan lewat kerjasama demokratis dan dialogis dalam PTK. Selain itu, PTK juga memiliki kelemahan, diantaranya yaitu satu, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dasar penelitian pada guru karena terlalu banyak berurusan dengan hal-hal yang praktis. Yang kedua, rendahnya efisiensi waktu, karena guru harus punya komitmen untuk terlibat dalam prosesnya, sementara guru masih harus melakukan tugas rutin. Yang ketiga, konsepsi proses kelompok yang menuntut pemimpin kelompok yang demokratis dengan kepekaan tinggi terhadap kebutuhan dan keinginan anggota-anggota kelompoknya dalam situasi tertentu. Padahal tidak semua dapat memiliki pemimpin seperti itu. Ya, cukup. Apakah ada tanggapan? Cukup, terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Listi. Apakah prinsip-prinsip dalam penelitian tindakan kelas? Jadi, prinsip-prinsip dalam penelitian tindakan kelas meliputi 1, tidak mengganggu komitmen guru dalam menjalankan tugas mengajar. Yang kedua, siklus mengajar mengacu pada terlaksananya kurikulum dan target penguasaan. Yang ketiga, metode pengumpulan data tidak mengganggu proses pembelajaran. Yang keempat, masalah yang dipilih adalah masalah yang menggugah komitmen profesional untuk memberikan layanan terbaik bagi peserta didik. Yang kelima, peneliti menjaga etika berorganisasi. Dan yang keenam atau yang terakhir, permasalahan tidak hanya dilihat dari konteks kelas, akan tetapi dalam perspektif misi sekolah secara menyeluruh. Bagaimana Mbak Listi? Terima kasih Mbak Lita, sudah jelas. Baik, terima kasih. Baik, yang terakhir saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Alin. Pertanyaannya tadi, kalau nggak salah, apa yang membedakan PTK dengan penelitian lainnya? Nah, ciri-ciri yang merupakan keunikan dari PTK dibandingkan dengan penelitian lainnya adalah yang pertama adalah PTK merupakan kegiatan yang berupaya memecahkan masalah pembelajaran dengan dukungan ilmiah. Yang kedua, PTK ini merupakan bagian penting upaya pengembangan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis serta membelajarkan guru untuk menulis dan membuat catatan. Yang ketiga, persoalan yang dipermasalahkan dalam PTK ini berasal dari adanya permasalahan nyata dan aktual dalam pembelajaran di kelas. Yang keempat, PTK dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, dan tajam mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Dan yang terakhir, adanya kolaborasi antar praktisi dengan peneliti dalam hal pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan, pengambilan keputusan, dan akhirnya melahirkan kesamaan tentang tindakan atau action. Sekian dari saya. Silakan kalau ada yang ingin menanggapi. Tidak, terima kasih. Baik, nampaknya semua pertanyaan sudah dijawab. Saya akhiri saja presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Pendidikan Bahasa Jawa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang psikologi sastra dari kelompok 7 dengan dosen pembimbing Dr. Sumarwati MPD. Saya sebagai moderator, saya akan memperkenalkan diri. Di sini saya Pelita Aklinta Karafirda Agustin, NIM K421852. Selanjutnya ada penyaji 1, Mbak Alin Rizky Hutami. Lalu kemudian penyaji 2, Balistiati Khairia, dan penyaji 3, Mbak Sinta Ayu Salihah. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari penyaji 1, Mbak Alin Rizky Hutami. Silakan, bisa dimulai presentasinya. Baik, saya Alin. Saya akan menyampaikan tentang pengertian dan karakteristik psikologi sastra. Siswantoro dalam Setianingrum tahun 2008
halaman 14 mengemukakan psikologi sastra mempelajari fenomena kejiwaan tertentu yang dialami oleh tokoh utama dalam karya sastra ketika merespon atau bereaksi terhadap diri dan lingkungannya. Dengan demikian, gejala kejiwaan dapat diungkap melalui perilaku tokoh dalam sebuah karya. Karakteristik objek penelitian psikologi sastra yaitu kondisi kejiwaan pengarang yang tertuang dalam tokoh dan penokohan karya sastra seperti pada novel, naskah, cerpen, dan puisi. Senada dengan hal tersebut, Weliek dan Warren tahun 2014 memberikan batasan bahwa psikologi dalam sastra terbagi menjadi 4 kajian, yakni studi tentang proses kreatif sang pengarang, studi pengarang, studi tentang hukum psikologi dalam karya sastra, dan studi tentang pembaca sastra. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji 2. Baik, yang kedua adalah prosedur penelitian dari psikologi sastra itu sendiri. Menurut Camamah Suratno tahun 1994 halaman 19, prosedur penelitian psikologi sastra ada 11. Yang pertama adalah kita harus menentukan persoalan pokok. Yang kedua, kita mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang ketiga, mengadakan studi kepustakaan. Yang keempat, merumuskan hipotesa yang sifatnya insidental. Yang kelima, mengumpulkan data. Yang keenam, mengolah data. Yang ketujuh, menganalisis dan memberi interpretasi. Yang kedelapan, membuat generalisasi sesuai dengan sifat kesastraannya. Yang kesembilan, menarik kesimpulan. Yang kesepuluh, merumuskan dan melaporkan hasil penelitian. Dan yang terakhir adalah mengemukakan implikasi-implikasi penelitian. Dari salah satu pendekatan tersebut, kami menganalisis salah satu jurnal tentang psikologi sastra dengan judul Analisis Konflik Tokoh dalam Novel Rindu karya Terelie berdasarkan pendekatan psikologi sastra. Nama jurnal Parol atau Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, volume jurnal 2, nomor jurnal 2, nomor halaman 229 sampai 238, nama penulis Tia Sukma Melati, Pipit Warisma dan Sekar Ismayani, tahun terbitnya 2019. Dari jurnal tersebut, kami mendapat rumusan masalah dalam jurnal, yaitu bagaimana gambaran konflik tokoh dalam novel Rindu karya Terelie, dan tujuan penelitiannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konflik tokoh dalam novel Rindu karya Terelie. Silahkan penyaji selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian dari jurnal yang kami analisis. Metode penelitian dari penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan psikologi sastra. Artinya, pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan unsur-unsur yang ditemukan atau sebagaimana adanya. Kualitatif digunakan untuk menguraikan konsep-konsep yang berkaitan antara satu dengan yang lain. Dikatakan kualitatif karena di dalam penelitian ini tidak menggunakan prinsip-prinsip statistik, tetapi berpedoman pada teori-teori sastra yang ada kaitannya dengan pendekatan psikologi sastra. Data dipaparkan tertulis berupa teks yang memuat permasalahan dalam novel Rindu. Analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan konflik pada novel Rindu. Langkah-langkah analisis dari sudut pandang psikologi adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Membaca sebuah karya sastra secara saksama agar dapat memahami secara mendalam permasalahan yang tertuang di dalamnya. Yang kedua, menentukan permasalahannya. Yang ketiga, menganalisis konflik berdasarkan pendekatan yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah menyimpulkan hasil penelaahan pada data dengan keseluruhan. Kemudian, hasil penelitiannya, berdasarkan hasil analisis data dalam novel Rindu karya Terelie menggunakan pendekatan psikologi sastra, dapat diketahui bahwa konflik yang terjadi terdiri atas konflik eksternal dan konflik internal, karena konflik tersebut dialami oleh semua tokoh dalam novel. Konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara seorang tokoh dengan sesuatu yang berada di luar dirinya, seperti lingkungan alam, lingkungan manusia, dan tokoh lain. Sedangkan konflik internal adalah konflik yang dialami oleh seseorang dalam hati, jiwa seseorang tokoh cerita yang merupakan permasalahan yang terjadi karena adanya pertentangan antara dua keinginan, keyakinan, pilihan yang berbeda, dan harapan maupun masalah. Sekian, kembali ke moderator. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar, moderator. Mohon maaf ya. Baik, itu presentasi dari kelompok 7 mengenai psikologi sastra. Lalu kemudian selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas bisa ditanyakan. Silakan. Ada yang bertanya? Mohon maaf, saya izin bertanya. Baik, silakan. Bentar. Tadi pada karakteristik psikologi sastra yang telah disampaikan, yaitu kondisi kejiwaan pengarang yang tertuang dalam tokoh dan penokohan karya sastra seperti novel, naskah, cerpen, dan puisi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah psikologi dalam karya sastra diambil dari pengalaman pengarang saja? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alivia. Kami tampung dulu. Selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya lagi? Mohon maaf, suaranya kecil, Mas Egi Rangga. Halo. Apakah sudah terdengar? Sudah. Ya, saya ingin bertanya, dari prosedur penelitian yang telah disampaikan, salah satunya yaitu mengolah data penelitian. Saya ingin bertanya, hal apa sajakah yang mempengaruhi kualitas dari data penelitian tersebut? Terima kasih. Bisa diulang? Hal apa sajakah yang mempengaruhi kualitas dari data penelitian tersebut? Oh ya. Kami tampung dulu. Lalu selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ya, saya izin bertanya. Dari yang telah disebutkan di PPT, bahwasanya data dalam penelitian tersebut adalah konflik pada novel Rindu karya Terelie. Lantas, bagaimana teknik pengumpulan datanya? Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Silakan untuk selanjutnya, Pak. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Saya izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Saya Nurulita Dikusumaning Tias dari kelas A, NIM K42180051. Izin bertanya, pada prosedur penelitian nomor 4, tadi telah disebutkan bahwa merumuskan hipotesis itu sifatnya insidental.
Saya minta tolong dijelaskan, Mbak, maksud dari sifat istidental tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semua pertanyaannya. Akan kami jawab satu persatu, mulai dari pertanyaan pertama. Bisa dijawab oleh rekan saya, Alin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alivia. Tadi pertanyaannya yaitu, apakah psikologi dalam karya sastra diambil dari pengalaman pengarang saja? Jawabannya tidak, karena psikologi dalam karya sastra tidak hanya diambil dari pengalaman sang penulis atau pengarang, namun bisa juga diambil dari pengalaman orang lain. Bisa dengan cara wawancara ataupun melihat kejadian yang dialami oleh orang sekitar. Sehingga hal tersebut dapat mendukung imajinasi pengarang dalam menciptakan suatu karya sastra. Apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih Mbak Alin. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, terkait hal apa sajakah yang mempengaruhi kualitas dari data penelitian, akan dijawab oleh Mbak Listi. Silakan Mbak Listi. Cek, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Egi Rangganur Alam. Tadi pertanyaannya mengenai prosedur penelitian, hal yang mempengaruhi dari kualitas data penelitian. Nah, saya coba jelaskan. Jadi, hal-hal yang mempengaruhi kualitas data penelitian itu ada dua, Mas. Yang pertama, itu dari instrumen penelitian itu sendiri. Instrumen penelitian ada validitas dan reliabilitas instrumen data. Nah, yang kedua adalah kualitas pengumpulan data yang berkenaan dengan ketepatan atau cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, sehingga kedua aspek tersebut dapat mempengaruhi dari kualitas data supaya baik begitu, Mas Egi. Apakah ada feedback, Mas Egi? Bagaimana Mas Egi? Cukup jelas, terima kasih. Oh iya. Baik, untuk selanjutnya, pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Mbak Sinta. Silakan Mbak Sinta. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lia Kurnia. Tadi berkaitan dengan bagaimana teknik pengumpulan data dari penelitian yang kami analisis. Jadi, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti di penelitian yang kami analisis ini menggunakan teknik membaca dan mencatat. Nah, teknik membaca itu berkaitan dengan membaca dan memahami teks novel, sedangkan mencatat digunakan untuk mencatat data atau informasi tentang konflik yang terkandung dalam novel Rindu karya Terelia tersebut. Terima kasih. Apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir akan saya jawab mengenai perumusan hipotesa itu bersifat insidental. Jadi perumusan hipotesanya itu bersifat insidental itu yang dimaksudkan yaitu perumusannya dilakukan pada kesempatan ataupun waktu tertentu saja. Jadi itu cenderung tidak direncanakan, tidak rutin, tidak tetap, melainkan dirumuskan itu sewaktu-waktu. Seperti itu. Cukup Mbak Ita, apa masih kurang jelas? Terima kasih Mbak Balita. Ya. Semoga mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kelompok kami minta maaf yang sebesar-besarnya.
Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.